Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاده إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. أما بعد, hadirin ikhwatu iman, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita begitu akrab dengan satu kata, kita begitu akrab di lisan maupun di telinga kita dengan kata, dengan kalimat yang disebut dengan berkah. Seringkali kita dengar, seringkali kita ucapkan. Bahkan di beberapa banyak doa yang Rasulullah contohkan, ada kalimat-kalimat berkah di dalamnya. Seperti doa di pagi hari Rasulullah mencontohkan, Allahumma barik
ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku di pagi harinya. Namun tahukah kita tentang berkah itu? Seperti apa berkah itu? Maka di antara makna berkah adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Atau dalam makna lain kata para ulama, subutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Dalam keadaan apapun, bagaimana Allah tetap memberikan keberkahan di dalamnya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bagaimana Allah tetap memberikan kebaikan itu berupa keberkahan. Maka kita mengenal doa juga yang contohkan Rasul. Setiap kali kita mendoakan dua mempelai yang baru menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa ini terlintas seperti diulang, tapi ada kalimat yang berbeda yang Rasulullah gunakan dalam doa ini. Ada kalimat laka dan ada kalimat alaika. Laka atau li bermakna sesuatu yang menyenangkan, dan ala ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya ketika itu dikaitkan dengan doa orang yang baru melangsungkan pernikahan, maka yang namanya rumah tangga itu tidak selamanya senang dan juga tidak selamanya susah. Tetapi bagaimana dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit, bagaimana Allah tetap memberikan kebaikan di dalam yang disebut dengan keberkahan itu. Hadirin hamba Allah, dalam bahasa ekonomi, berkah itu adalah mengeluarkan sedikit namun mendapatkan banyak. Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa ekonomi. Maka untuk lebih kita memahaminya, kita perlu membuka kembali sejarah. Yang pertama, kisah sahabat mulia, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, salah satu tokoh sahabat dari golongan Ansor, dari suku Aus, di mana sahabat ini masuk Islam di tahun 13 kenabian, artinya 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Dia masuk Islam melalui dakwah sahabat mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang ketika di Bai'atul Aqabah datanglah orang-orang yang berbaiat ke Madinah. Kemudian Rasul melihat peluang dakwah yang luar biasa di Madinah, maka beliau mengirim sahabat Mus'ab bin Umair ke Madinah. Dan berkat dakwah dari, wasilah dakwah dari Mus'ab bin Umair, banyak sahabat-sahabat Ansor yang kemudian masuk Islam. Salah satunya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Namun di tahun 5 Hijriah, saat Sa'ad bin Mu'az mengikuti peperangan Khandaq, dia terluka dengan anak panah, yang dengan lukanya itu kemudian Allah sampaikan ajalnya. Namun apa yang terjadi saat sahabat Sa'ad meninggal dunia? Rasulullah SAW bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaika laqad dumma dhammatan thumma furrija'an. Rasulullah SAW bersabda, laki-laki inilah, kematian laki-laki inilah yang membuat arsy-Nya Allah bergetar. Yang ketika dia mati, bagaimana Allah membuka seluruh pintu-pintu langit. Yang ketika dia mati, dihadiri oleh 70.000 malaikat, dan dia hanya mengalami satu himpitan di dalam kubur. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, setiap kita akan mengalami himpitan kubur. Tapi sahabat Sa'ad hanya 1 kali mengalami himpitan itu. Maka apa
kaitannya kisah sahabat Sa'ad ini dengan berkah itu? Inilah yang disebut dengan umur yang penuh keberkahan. Menjadi muslim hanya 6 tahun, tapi kebaikan yang Allah berikan luar biasa. Saat sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia, arsy Allah bergetar, pintu-pintu langit semuanya dibuka menyambut kedatangan ruhnya, dan dihadiri oleh 70.000 malaikat. Pertanyaannya, apakah hal itu akan kita dapatkan? Sementara sudah berapa lama kita menjadi muslim? Apakah keberkahan itu sudah Allah berikan pada kita dalam hidup kita? Satu kisah seorang khalifah besar dalam sejarah Islam di luar khalifah al-Khulafa ar-Rasyidun, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang disebut dengan panggilan lain Umar kedua, karena dia merupakan cicit dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah di kekhilafahan Bani Umayyah, dan dia tidak lama menjadi khalifah, 2-3 tahun saja. Tapi sejarah mencatat bagaimana dalam masa pemerintahannya rakyat sejahtera. Itu dibuktikan dengan sulitnya mencari mustahik zakat. Dan juga sejarah mencatat bagaimana satu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada gubernurnya di Irak, yaitu Hamid bin Abdurrahman, di mana dalam suratnya itu dia meminta kepada sang gubernur untuk menunaikan dan menggaji semua hak-hak pegawai negara. Maka sang gubernur menjawab, wahai khalifah, itu semua sudah aku tunaikan, tidak ada satupun hak mereka yang belum aku berikan. Tapi wahai khalifah, kas kami masih penuh, baitul mal kami masih penuh. Maka sang khalifah mengirim surat lagi kepada sang gubernur, di mana dalam isi surat itu sang khalifah mengatakan, wahai sang gubernur, cari orang yang punya hutang tapi dia tidak boros, maka bayarkan hutangnya. Maka sang gubernur menjawab surat sang khalifah, wahai khalifah, itu pun sudah aku tunaikan, tapi wahai khalifah, kas kami masih penuh. Lalu sang gubernur mengirim surat kembali kepada sang khalifah mengirim surat lagi kepada sang gubernur, wahai gubernurku, cari para pemuda yang belum menikah tetapi mereka tidak punya biaya, bayarkan maharnya, biayai pernikahannya. Maka sang gubernur menjawab kembali, wahai sang khalifah, itu sudah aku tunaikan, tapi kas kami masih penuh. Dan surat terakhir dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Hamid bin Abdurrahman, wahai sang gubernur, cari ahlu zimmi, yaitu orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari Islam, pemerintahan Islam, dan dia mau membayar pajak, jizyah. Berikan mereka modal untuk bisa mereka mengelola tanah-tanah mereka, dan kita tidak akan menarik modal itu sebelum masa 2 tahun. Lalu sang gubernur menjawab kembali, wahai khalifah, amanahmu sudah aku tunaikan, tapi kas kami masih penuh, wahai khalifah. Lalu apa kaitannya dengan keberkahan? Inilah jabatan yang penuh dengan keberkahan. Masa pemerintahan, kalau kita konversi dengan masa pemerintahan di negeri kita, tidak sampai 1 periode. Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mensejahterakan rakyatnya. Inilah jabatan yang penuh dengan keberkahan. Sementara kita menemukan banyak orang yang diberikan kekayaan, banyak orang yang diberikan umur yang panjang, banyak orang yang diamanahkan jabatan, tapi jabatan yang dia jalani, harta yang dia miliki, umur yang Allah berikan, tidak ada keberkahan di dalamnya. Hadirin hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho dan birah dari Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita tidak seperti sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, jauh sekali keimanan kita. Begitu cintanya dia dengan Rasulullah SAW, begitu bersemangatnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz dalam jihad-jihadnya.
Dia korbankan segalanya untuk Islam. Posisi kita juga tidak seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang diamanahkan sebagai khalifah kemudian mampu mensejahterakan rakyatnya. Namun, apakah kita bisa mendapatkan keberkahan yang sama yang Allah berikan kepada dua orang yang mulia tadi? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Shad, surat 38 ayat yang ke-29, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, dia merupakan sumber keberkahan. Quran itu sumber keberkahan. Agar ditadaburi ayat-ayat yang ada di dalamnya, dan agar orang-orang yang cerdas mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari ayat-ayat tersebut. Artinya adalah kita bisa mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Allah pernah berikan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana Allah pernah berikan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita mau bergaul dengan Al-Qur'anul Karim, ketika kita ingin bermuamalah, bermesra-mesraan dengan Al-Qur'anul Karim. Itulah cara yang Allah berikan buat kita semua. Bagaimana Allah telah memperlihatkan pada kita keberkahan yang Allah berikan melalui Al-Qur'an. Misalnya kepada para penghafal Al-Qur'an, bagaimana hidup mereka. Kita menyaksikan mereka tidak kaya, tapi Allah cukupi semuanya. Kita banyak mendapatkan orang-orang yang lulus sebagai sarjana S1, S2, S3 dan lain sebagainya, tapi mereka banyak yang kemudian menganggur dan lain sebagainya. Tapi kita belum mendapatkan para penghafal Al-Quran yang menganggur. Kenapa? Allah berikan keberkahan karena interaksinya dia dengan Al-Quran. Bukan hanya para penghafal, para pembaca, para pejuang-pejuang Al-Quran, Allah berikan keberkahan itu. Itu sederhana saja indikatornya. Maka bahkan Al-Quran, keberkahan yang Allah berikan melalui Al-Quran tidak hanya di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti. Bagaimana hadis menyebutkan, ketika nanti di alam kubur, saat malaikat Munkar dan Nakir menghampiri setiap penghuni baru di dalam kubur, hendak bertanya kepadanya, maka ketika itu para sahibul Quran, para ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ketika dia masih hidup, dia akan didampingi terus. Sehingga malaikat ketika bertanya, siapa kamu? Kau jangan banyak bertanya kepadaku, silakan kau tanya orang ini, maka biarkan aku mendampinginya. Dan ternyata itu adalah Al-Quran yang kemudian memberikan kemudahan senantiasa membela dalam setiap menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Begitu juga nanti ketika di padang mahsyar, saat kita semua butuh pengacara, kita butuh lawyer agar kita bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini saja, ketika orang berkasus masalah hukum, satu masalah saja, maka di antara usaha untuk terbebas dari hukum, mereka bayar para pengacara. Dan pengacara yang mereka hadirkan tidak satu, tapi banyak, padahal satu masalah. Satu masalah hukum. Tapi di akhirat ini, di akhirat nanti, bagaimana kita akan mendapatkan masalah yang begitu banyak, di mana Allah akan bertanya semua nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim, sampai-sampai ketika para sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, bagaimana kami yang fakir mau ditanya nikmat sementara kami fakir ya Rasul? Rasul bersabda, berteduhnya kalian di bawah sebuah pohon rindang dari teriknya panas matahari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebuah kenikmatan. Maka saat itu pun kita butuh para pengacara yang bisa membela kita.
maka nanti Al-Quran akan hadir sebagai lawyer, sebagai pengacara bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pengacara, sebagai lawyer bagi siapa saja yang pernah berinteraksi dengannya di dunia. Begitupun nanti di akhirat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran bisa memberikan keberkahan. Ketika nanti Allah perintahkan para sahibul Quran untuk membaca Al-Quran saat mereka masuk ke dalam surga, maka setiap kali mereka membaca ayat Al-Quran, maka mereka naik di atas surga. Satu ayat lagi mereka naik lagi. Masuk surga itu sudah sebuah kebaikan, sebuah karunia yang besar. Tapi bersama dengan Al-Quran, Allah naikkan derajatnya, Allah tinggikan derajatnya di surga karena keberkahan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah, kita berada di momentum yang luar biasa di bulan Ramadan, yang kalau kita buka Al-Quran secara zahir, Allah identikkan Ramadan itu dengan syahrul Quran. Kita mungkin banyak menganggap Ramadan itu identik dengan puasa, dengan saum. Tidak salah, tapi secara zahir ayat Allah tidak mengatakan Ramadan itu bulan saum. Tapi jelas sekali di ayat 185 Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya ketika seseorang berada di Ramadan, dia lalai dari interaksi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya ruh Ramadan itu hilang. Ya. Ruh Ramadan itu telah hilang, karena ruhnya Ramadan ada di Al-Quranul Karim. Maka seperti orang yang hidup, yaitu seperti mayat berjalan, orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebagaimana ungkapan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, hajatuna ilal Quran kahajatis samak ilal ma. Kebutuhan kita orang-orang beriman kepada Al-Quran sama dengan kebutuhan ikan kepada air. Kita akan mati meskipun kita hidup, mati ruhiyah kita saat kita jauh dari Al-Quran. Maka manfaatkan Ramadan yang Allah berikan kita pada tahun ini untuk kembali kita bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita pantas pada akhir nanti Allah sebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Allah panggil dengan sahibul Quran di akhirat nanti. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina
وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن يوم القيامة شفيعا لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا